Pasangan ini hampir berusia 40 tahun. Tapi tetap saling mencintai. Setiap hari mereka hanya berpikir untuk melakukan sesuatu yang memalukan di malam hari. Dan anak-anaknya baru saja tertidur. Segera mulai mau bercinta. Siapa sangka istri tiba-tiba bilang untuk berhenti. Udah mandi belum? Sudah mandi hari ini. Tongzi akan segera dimulai. Wen Lei menolak lagi. Baru saja kamu membantu anak melepas sepatunya. Lepaskan kaos kaki. Ini sangat kotor, pergi dan cuci. Jadi kamu menungguku ya? Tongzi menyalakan keran. Tapi dia orang yang pemalas. Biarkan air mengalir sebentar. Lalu cuci satu tangan. Dia dengan bersemangat berlari ke kamar tidur. Dia pikir dia bisa menipu istrinya. Siapa tahu, Wen Lei masih sangat aktif. Pasti ingin mencobanya. Apakah tangannya bau? Baru saja menciumnya dan itu terungkap. Tongzi harus pergi ke toilet. Serius cuci tangan. Setelah mencuci tangannya, dia masih mengendus. Ditentukan tidak berbau. Baru saja kembali ke kamar tidur. Tapi kali ini, hilang lagi oleh detail lain. Lihat kamu. Mengapa kamu menyentuh kenop pintu? Ada banyak bakteri di pintu. Mau cuci tangan lagi? Juga tidak tahu keinginan Wen Lei. Untuk apa dia mau menggunakan tangannya? Dia memutuskan untuk memaksa Tongzi. Cuci tangan 3 kali. Kali ini, Tongzi sangat patuh. Angkat tanganmu dan masuki ruangan. Orang yang tidak tahu. Dipikir itu kerasukan setan. Lihatlah Tongzi seperti itu. Wen Lei sangat senang. Tapi tersiksa seperti itu. Tongzi sedang tidak mood lagi. Wen Lei tidak menyadari. Tongzi telah kehilangan kesabaran. Tidak lagi ingin melanjutkan kesenangan. Baiklah, mari kita tidur. Tidur apa? Jangan terlalu kotor. Tongzi sengaja menyentuh kabinet. Menyentuh tempat tidur lagi. Penolakannya sangat jelas. Suasana bahagia pecah lagi. Pada akhirnya, mereka berdua saling membelakangi dan tertidur. Pagi selanjutnya, Tongzi masih marah. Jangan biarkan Wen Lei menyentuhnya. Sengaja menggunakan tangan kotor untuk menancapkan nasi. Lap celananya. Wen Lei tentu saja kesal. Dua orang berdebat. Tongzi menunggu anak mereka keluar. Baru mengatakan ketidakpuasan di hatinya. Aku belum pernah bertemu wanita sepertimu. Tidak ada istri yang seperti kamu. Jika kamu tidak ingin kita melakukannya, kamu hanya mengatakannya langsung. Apa perlunya mempersulit orang lain? Apakah seperti itu? Pemikiran paradoks Wen Lei. Ini benar-benar obat untuk semuanya. Dia segera bertanya kepada Tongzi. Bagaimana istri seseorang? Juga menggoda Tongzi. Tahu banyak rahasia wanita. Apakah kamu tahu banyak wanita? Sebuah pepatah. Membuat Tongzi berubah. Hanya melotot. Hanya melambaikan tangan. Jelaskan betapa naifnya dia. Lihat Tongzi benar-benar marah. Wen Lei tertawa lagi. Kembali ke topik sebelumnya. Apakah kamu masih marah? Apakah ini benar-benar hanya hal kecil ini? Jadi nanti. Apa? Mandi sedikit lebih awal. Tongzi tertawa. Ada pekerjaan yang harus dilakukan malam ini. Pasangan bahagia bersenang-senang. Gadis itu tiba-tiba masuk. Mama. Kakak menceritakan kisah hantu jadi aku takut. Aku ingin tidur dengan ibu. Sesi latihan pasangan itu terganggu. Tongzi agak kecewa. Kamu harus berani. Kakak dan adiknya berdua tidur sendiri. Kamu harus tidur sendiri juga. Aku tidak mau, aku takut. Wen Lei mencintaimu. Tidak hanya membiarkan Puong Nam pergi tidur. Tetapi juga untuk gadis di tengah. Rincian kontak 2 kali gagal. Tongzi hanya bisa menghela nafas. Kali ini, gadis itu mengambil tempat tidur. Selanjutnya, ibu mertua menempati kamar. Ayah Tongzi meninggal.
Wen Lei tidak tahan membiarkannya sedih. Dia memutuskan untuk membawa ibu mertuanya ke sini. Tinggal bersama. Hanya ada 2 kamar di rumah. Tongzi baru saja membuat partisi di tengah kamar tidur. Biarkan ibunya tidur di luar. Dia berpikir begitu. Akan ada ruang pribadi. Tapi tidak lama kemudian, Wen Lei menemukan masalahnya. Hari ini, Wen Lei dan Yan Ni berbicara di kamar tidur. Jelas terdengar lagi. Suara Nan Fang ada di luar. Pikirkan kembali malam itu. Suami dan istri mereka melakukan sesuatu. Tidak bisa menggambarkannya. Wen Lei buru-buru mendekati partisi. Nan Fang. Ibu bilang bisakah kamu mendengar? Tentu saja aku bisa mendengarnya. Sangat jelas. Wen Lei masih belum menyerah. Biarkan Yan Ni tinggal di kamar. Cobalah untuk mengangkat bahu tempat tidur. Anak kecil yang polos. Dia masih tidak mengerti apa. Duduk di tempat tidur. Gunakan yang terbaik. Suara lebih keras. Lebih keras lagi. Wen Lei tiba-tiba merasa kedinginan. Di malam hari, Tongzi menarik istrinya ke bawah. Bersiap untuk menjadi intim. Dihentikan oleh Wen Lei lagi. Wen Lei berkata kepada Tongzi. Kebisingan di ruangan ini. Ibu mertua bisa mendengar semuanya. Jadi mereka berdua. Mereka hanya harus tidur. Besoknya berangkat kerja. Tongzi mencari Dai Zuang. Dai Zuang benar-benar teman baiknya. Aku bisa menebaknya hanya dengan melihatnya. Sakit hati Tongzi. Apakah itu sesuatu di tempat tidur? Tongzi diam-diam mengakui. Langsung minta Dai Zuang untuk menemukan kalian. Memperkuat dinding sedikit lebih tebal. Dan memperingatkan Dai Zuang untuk tidak membicarakan hal ini kepada siapapun. Dai Zuang menasihati Tongzi. Usia ini telah tiba. Tidak tahu berapa hari untuk menikmati. Tongzi juga agak pemalu. Aku juga ingin menikmati. Tapi Wen Lei, dia. Ya ampun. Ceritakan tentang hal itu antara aku dan istriku. Ketika kami baru menikah, sangat cocok. Sekarang seperti kayu pohon ketika disentuh. Wen Lei, kamu sangat berbeda. Berhenti berbicara saja. Dai Zuang ada di sisi aksi. Selesai berbicara. Cari beberapa orang. Pergi ke rumah Tongzi untuk bekerja. Tongzi dengan senang hati pamer ke Wen Lei. Dia bahkan menutup pintu. Dia menguji sendiri efek kedap suara dari dinding. Jangan dengar. Dengarkan saja suaranya. Jadi kamu sedikit kuat lagi. Aku tidak mendengar dengan baik. Kuat sedikit lagi. Tongzi mengangkat bahu lebih keras. Sekarang ibu mertua sudah kembali. Wen Lei dengan malu-malu pergi. Tanpa mengingatkan Tongzi. Ibu mertua mendengar suara itu. Dorong saja pintunya. Apakah suara ini cukup keras? Kedap suara kan? Apa yang kamu lakukan? Ibu kembali. Tongzi malu mati. Ibu mertua menyukai putranya. Jangan biarkan Tongzi kehilangan muka. Tapi Wen Lei tidak begitu menyenangkan. Karena sejak hari ibu mertuanya datang ke Beijing. Dari hari pertama. Tidak menghormatinya. Seberapa baik keadaan menantu perempuan? Ibu mertua juga tidak puas. Wen Lei memimpin putri ketiga bernama Dai Dai. Buruan jemput ibu mertua. Ibu mertua tidak senang. Bagaimana aku memberitahu kamu? Ibu meminta Nan Fang untuk datang menjemputnya. Dia sudah mengenal aku sejak lama. Tidak melihatnya. Wen Lei buru-buru menjelaskan. Nan Fang tidak bisa berhenti pergi ke sekolah. Tapi ibu mertua tidak mengerti untuk Wen Lei. Dia pikir itu pasti karena Wen Lei tidak ramah. Tidak ingin dia dan Nan Fang bertemu. Ulang. Wen Lei sibuk bekerja. Karena dia tidak ingin ibu mertuanya lelah. Tapi ibu mertua adalah tipenya. Memiliki teknik pengawasan kelas 1. Setelah mendengar berita tentang cucu ketiga. Namanya Dai Dai, dia sangat tidak puas. Mati-mati.
Sao Sao dan Dai Dai. Apakah Wen Lei benar-benar seorang guru? Nama anaknya masih belum selesai. Wen Lei tidak mendengar keluhan ibu mertuanya. Dia bersemangat untuk pergi ke sekolah lagi. Bawa anaknya pulang. Untuk membuat nenek bahagia. Nan Fang baru saja melihat nenek. Langsung seperti burung pipit kecil yang bahagia. Bergegas ke pelukan nenek. Yan Ni sedikit cemburu. Berpikir bahwa nenek itu bias Nan Fang. Jadi ketika dia bertemu neneknya, hanya dengan dingin menyapa. Lalu berbalik dan pergi. Anak ini dimanjakan oleh ayahnya. Mengapa tanggung jawab ayahnya? Kamu adalah seorang guru. Harus lebih bertanggung jawab. Jelas karena Tongzi terlalu bias terhadap Yan Ni. Tapi lewat mulut ibu mertua. Itu salah Wen Lei lagi. Wen Lei ingat. Baru-baru ini, Nan Fang bertemu nenek. Memanggil nenek dalam bahasa lokal lagi. Dia kemudian mengajari putrinya. Harus berbicara dalam bahasa Mandarin umum. Nan Fang dibesarkan oleh ibu mertuanya. Jadi dia membela Nan Fang. Kamu berbicara bahasa Mandarin umum kamu. Kami berbicara bahasa Sichuan kami. Bukannya kita tidak mengerti. Bu, Nan Fang ada di Beijing sekarang. Kami adalah orang-orang Sichuan. Di Beijing berbicara dengan aksen Sichuan. Itu bahkan tidak ilegal. Hubungan ibu mertua dan menantu perempuan. Baru hari pertama. Ada arus bawah. Sambil makan. Ibu mertua kembali karena masalah. Wen Lei menyuruh Nan Fang untuk berbicara bahasa Mandarin. Salahkan Wen Lei. Misalkan menantu perempuan tidak menyambutnya di rumah ini. Wen Lei memasang wajah tersenyum sepanjang hari. Ibu mertua tidak bisa tertawa. Sampai Jie Zhang datang. Hanya mampu memecahkan suasana canggung. Apakah nenek sudah datang? Aku datang untuk memberinya daging. Jie Zhang, kamu sangat baik. Terima kasih. Jie Zhang memberikan daging kepada ibu mertuanya. Ibu mertua juga untuk Jie Zhang. Sebotol minyak cabai. Melihat ibu mertuanya memperlakukan Jie Zhang dengan sangat antusias. Hati Wen Lei sedikit tidak nyaman. Jie Zhang berasal dari timur laut. Harus lebih aktif dari orang biasa. Tetap puji ibu mertua. Dia tidak berubah sama sekali, tidak juga gemuk. Rambut tidak beruban. Bibi menyentuh pinggangku. Ini seperti menggulung satu putaran daging ekstra. Meskipun wanita menjadi tua. Mereka juga suka ketika orang mengatakan mereka cantik. Ibu mertua berbicara. Dengan Jie Zhang. Dengarkan aksen Sichuan yang kental dari ibu mertua. Jie Zhang masih baik. Memuji sebuah kalimat. Bibi, bertahun-tahun tidak bertemu. Tapi bahasa Mandarin umumnya sangat mahir. Aku sudah berada di Beijing selama 10 tahun. Tapi suaranya masih serak. Seperti yang diharapkan, Jie Zhang memiliki EQ yang tinggi. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Tidak apa-apa untuk berusaha keras untuk menyanjung. Ibu mertua dipuji, jadi matanya penuh tawa. Ketika Jie Zhang pulang, ibu mertua bahkan antarnya ke pintu. Saat duduk, wajah baru sedikit lebih baik dari sebelumnya. Ibu mertua tiba. Membalikkan hidup Wen Lei. Apa yang terjadi selanjutnya, kita akan membicarakannya di episode berikutnya. Jika teman-teman ingin menonton episode yang lebih menarik, jangan lupa like dan follow ya. Terima kasih telah menonton.